Ya, gradiennya 1 ya. Yang ini gradien 1, saat. Jadi nilai mutlak X ini kan definisinya begini ya. Berdasarkan definisi dari nilai mutlak, ya, ini sama dengan X saat X-nya lebih dari sama dengan 0 ya. Ini min X saat X-nya kurang dari 0. Ini kan definisinya kan. Jadi otomatis saat X-nya lebih dari sama dengan 0, ya kurvanya jadi mirip dengan ya garis ya Y sama dengan X alias gradiennya 1. Ya, gradiennya 1, jangan bilang nggak ada. Karena gradien kita cukup buat 2 titik aja. Ambil 2 titik sembarang. Ya, A, B. Ya, misalnya A-nya X1, Y1. B-nya X2, Y2. Ya, X2, Y2. Maka gradien garis yang melalui 2 titik ini kan, ya, AB, gini ya, ini kan sama dengan delta Y bagi delta X, gitu ya. Ini konsep dasar yang harus tidak boleh kalian lupakan ya, kemiringan. Dan ini juga merupakan nilai tangen ya, nanti masuk trigonometri nih, tangen itu dari segitiga siku-siku ya, anggap segitiga siku-siku, misalnya ini alfa, ya, maka tangen alfa, misalnya ini X, ini Y, ini X, ini R misalnya ya, biasanya begitu kan, ya, maka tangen alfa sama dengan ya tinggi dibagi dengan apa horizontal apa X gitu ya, Y dibagi X ya. Ini tangen alfa, ya tangen alfa. Nah ini udah sama sebenarnya, ini sama dengan tangen sudut ini nih, sudut 45 jadinya ya. Ya ini gradien delta Y dibagi delta X alias X2 Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Sama saja dengan Y1 min Y2 dibagi X1 min X2. Kalau kalian paham konsepnya dibolak-balik nggak ada masalah gitu. Ya, bolak-balik tidak ada masalah. Oke. Nah, jadi saat tadi pertanyaan saya, turunan fungsinya di titik saat X-nya sama dengan 3, itu sama dengan 1 jawabannya. Karena gradien garis singgungnya, ini garis singgung terhadap garis Y sama dengan X. Itu gradiennya sama dengan gradien garis itu sendiri. Menyinggung itu kan nggak sampai menusuk ya. Ingat ya, menyinggung itu tidak sampai menusuk. Jadi garis yang gradiennya sama dengan garis tersebut, itu sama dengan gradien garis singgungnya. Karena hanya menyinggung, tidak sampai menusuk. Kalau yang lain bisa menusuk, misalnya gini. Nah, ini menusuk kan. Ada garis yang tertusuk gitu. Oke. Makanya kalau fungsi linear, ya fungsi linear berarti garis ya, garis lurus ya. Ya fungsi linear berarti garis lurus. Turunannya sama dengan gradien garis itu sendiri ya. Ya, sama dengan gradien garis itu sendiri. Nah, ketika X-nya sama dengan 3, maka otomatis dia posisinya di sini. Gradien garis singgungnya sama dengan 1. Ya, sama dengan turunan dari fungsi ya fx sama dengan X. Turunannya ke 1. Kalau ini min 3, misalnya min 3 atau min berapapun negatif, maka ini juga min 1. Makanya tadi ada yang jawab plus minus 1 tadi. Ya, mungkin belum teliti bacanya. Atau mungkin lupa, tidak terlalu memperhatikan pertanyaan saya. Mengerti soalnya, tapi pertanyaannya apa, sedikit agak terlupa. Gitu. Sehingga jawabnya plus minus 1. Tapi itu pun juga bagus. Artinya sudah belajar. Gitu ya. Nah, ketika min 3, posisinya kan di sini. Ini min 3. Min 3. Maka gradien garis singgung fungsinya di titik ini gitu kan. Ya, sama dengan min 1. Oke. Kemudian yang sudah baca pasti tahu. Berapa turunan fungsi ini di titik 0? Doesn't exist. Ya ada.
Tidak ada, ya. Jawabannya tidak ada. Tidak kontinu Tidak di titik ada nol. turunan fungsi fx ya di titik 0 ya, saat x-nya sama dengan 0. Kenapa tidak ada? Sudah ada di slide ya. Jadi turunan limitnya, kan turunan ada limit ya. Ya, turunan kiri, limit kiri dan limit kanannya berbeda. Atau turunan kiri, turunan kanannya berbeda nilainya. Ya, kalau yang di kiri jadi -1, kalau yang kanan jadi +1 gitu ya, turunannya. Ya, makanya tadi ada yang jawab plus minus 1. Ya, karena berbeda maka tidak ada turunannya. Ya, tidak ada turunannya. Sekarang pertanyaannya saya ganti. Berapa gradien garis singgung terhadap fungsinya di titik x sama dengan 0? Gradien garis singgungnya berapa? 0. 0? Ada lagi jawabannya lain? 0 terus? Ada jawaban lain? Ada jawab tidak ada? Tidak ada garis singgungnya? Ayo. Tidak ada. Tidak ada? Tidak kontinu. Ada jawaban lain lagi? Tidak kontinu? Wah, ini orang tanya gradien garis singgung kan tidak kontinu. Ini garis singgung ya, ini tanya gradien garis singgung. Jangan tidak kontinu jawabannya. Kalau ada satu, ada yang jawab tidak ada, harusnya ada jawaban yang banyak. Ya, yang jawab satu betul, yang jawab 0 betul, yang jawab minus 1 betul. Itu semua gradien garis singgung. Ya, fungsinya di titik x sama dengan 0. Coba kalian lihat gambar ini. Lihat gambar. Kalau saya buat garis yang gradiennya, ya gradiennya 1 dan melalui titik pusat. Menyinggung kan? Menyinggung di titik 0 kan? Atau minus 1. Anggap aja benar ya. Anggap aja gambarnya bagus ya. Minus 1. Juga menyinggung kan? Tidak menusuk kan ya? Dijawab 0. Jawab 0. Juga menyinggung kan? Tidak menusuk kan? Atau ya berkurang sedikit dari 1. Misalnya setengah atau berapapun gitu ya. Gini misalnya. Atau negatifnya. Menyinggung kan? Jadi gampangnya gradien garis yang ini sudutnya diputar begini. Garis x sama dengan y sama dengan x digeser. Ya diputar begini sampai min 1. Itu semua gradien garis singgung sepanjang melalui titik 0. Paham ya? Paham? Sampai sini? Yang mau saya katakan adalah tadi saya jelaskan bahwa turunan adalah gradien garis singgung. Tapi ketika kalian ditanya berapa gradien garis singgung suatu fungsi di satu titik tertentu, kalian boleh mencari menggunakan turunan. Ketika turunannya didapat, maka itulah gradiennya. Tetapi ketika turunannya tidak ada, ya belum tentu tidak punya garis singgung. Ketika turunannya tidak ada tapi fungsinya kontinu, ingat ya, kontinu dulu ya. Ketika fungsinya kontinu, maka pasti gradien garis singgungnya ada banyak. Contohnya ini, contohnya fungsi nilai mutlak ini. Ketika tidak kontinu, maka dilihat dulu. Ya, dilihat dulu. Oke, dia terdefinisi atau tidak fungsinya. Sepanjang fungsinya terdefinisi, maka pasti ada garis singgungnya. Ya, sepanjang terdefinisi, maka pasti ada garis singgungnya. Contoh yang ekstrim. Misalnya kita punya fungsi begini. Saya nggak gambarkan subuh x, y-nya. Nah, ya, gambarannya. X nih, subuh x. Ini f, x. Ini di titik A. Di titik A.
Berapa gradien garis singgung fungsinya di titik A? Berapa? Berapa? Yo, Nggak tentu. berapapun ya, berapapun pasti menjadi garis, bisa menjadi gradien dari garis singgung. Berapapun ini, seluruh garis yang melalui titik ini menjadi garis singgung. Sehingga gradiennya berapapun ya, ini muter 360 derajat. Ya, oke ya. Tetapi ketika tidak terdefinisi, maka otomatis tidak ada garis singgungnya ya. Kalau garis singgungnya tidak ada, berarti tidak ada gradiennya otomatis. Ya, gimana mau nyinggung orang nilainya nggak ada. Oke ya, paham ya? Ya, ini hal-hal yang sangat mendasar. Yang ketika kalian paham konsepnya, maka dapat dengan mudah dijawab. Tapi kalau kalian tidak paham konsepnya, kalian jawabnya ragu-ragu. Apa ya, gitu. Mungkin nebak-nebak betul. Kalau lagi apes nebak salah gitu kan. Itulah kenapa saya termasuk salah seorang ya yang tidak suka soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda itu hanya menguntungkan dosen yang mengoreksi. Koreksinya gampang. Tapi merugikan dosennya juga saat buat soal. Ada yang ngebut ya belum? Ya, oke ya. Kalau soalnya esai kan nggak bisa nebak-nebak ya. Kalaupun nebak, pilihan tebakannya sangat banyak ya. Jawaban yang bisa dipilih sangat banyak sekali. Oke, ya. Ini turunan, konsep turunan. Ya, sekarang saya mau nanya lagi. Ya, kalian pernah dengar fungsi tangga? Fungsi tangga pernah dengar? Nah, Pernah ya? Oke, fungsi tangga. Belum dan pernah. Fungsi tangga ada 2 jenis ya? Ya banyak jenis sih sebenarnya, tapi secara prinsip ada 2 jenis. Pembulatan ke bawah atau pembulatan ke atas gitu ya. Ya. Nah, sekarang kita pembulatan ke bawah aja deh, fungsi floor yang sederhana. Fx sama dengan simbolnya begini biasanya. Ini fungsi floor. Ya, dibulatkan berapapun nilai x-nya dibulatkan ke bawah. Ya, ke bawah ke bilangan bulat terdekat gitu ya. Ke bilangan bulat terdekat. Sehingga kalau saya tuliskan f 0,71 misalnya, ini sama dengan 0. 0 ini bukan 6. F 0,999 terus 9 gitu ya. Ini juga sama dengan 0 karena pembulatan ke bawah. Oke ya. Ini demikian juga kalau F 7,001. Nah, ini 7 sorry, pembulatan ke bawah. 7. Ya, pembulatan ke bawah. Atau F 3,987. Ini juga 3. Ya, karena dibulatkan ke bawah. Oke ya. Nah, fx sama dengan ini. Sekarang pertanyaannya, f aksen x-nya misalnya 3,5. Nah, ini berapa? Turunan fungsinya di titik x sama dengan 3,5. Berapa nilai turunannya? Ingat konsep yang saya jelaskan tadi. Kita belum masuk sampai definisi secara matematisnya ya, belum. Tiga. Turunannya berapa? 3. Berapa turunannya?
3. Hmm? 1. 3. 3, Pak. Ada lagi? Berapa? 1. 4. Ada lagi? 1. Berapa lagi? 1. 1. Berapa lagi? 0, Pak. Belum Nol, ada Pak. jawaban yang betul. Nol jawabannya. 0. Jawabannya betul 0 ya. 0. Karena fungsi floor, coba kalian gambarkan fungsi floor. Ya, salah tempat. Di sini ya, sini. Fungsi floor ya. 1, 2, 3, min 1, min 2, min 1, min 1, min 2. 1, 2, 3. Oke ya, ini gambarnya begini. Kalau min 1, muncul lagi ini. Namanya fungsi tangga ya. Dia seperti tangga gitu. Nah, kira-kira begini gambarnya. Nah, saat X-nya 3,5, kira-kira di sini ya, 3,5 ya. Ini lihat garisnya semua garis horizontal ya. Garis horizontal. Kalau kalian bayangkan, garis gradien, garis singgung dari garis horizontal, pasti juga harus garis yang horizontal, garis singgungnya ya. Maka gradiennya juga sama dengan garis itu. Tapi dia gini, untuk semua garis lurus, gradien garis singgungnya sama dengan gradien garis itu sendiri ya. Garis lurusnya. Semua garis lurus, ya gradien garis singgungnya sama dengan gradien garis itu sendiri. Ya, kalian ingat pasti ya kalau fungsi, misalnya fx ini sama dengan fungsi linear ya, ax ya, plus b ini, ax plus b fungsi linear ya, maka turunannya kan a ya, f aksen x sama dengan a. A ini adalah gradien garis ini sendiri ya. Gradien garis lurus ini ya. Oke, ya, paham ya? Oke. Sehingga gradien garis atau bukan gradien, turunan ya, turunan fungsi floor saat x-nya sama dengan 3,5, maka ini sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Oke ya, paham namanya? Ini hanya dengan konsep tadi, turunan adalah ya gradien garis singgung. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan namanya? Tidak ada? Oke, baik. Sekarang saya jelaskan secara matematis. Apa itu turunan? Ya, apa itu turunan? Walaupun tadi sudah kita katakan turunan adalah gradien garis singgung. Nah, definisi dari turunan. Di pertemuan sebelumnya kan saya jelaskan. Di matematika ada definisi, ada teorema ya. Ya, ada definisi, ada teorema. Oke? Ya. Definisi itu suatu kesepakatan ya. Oh, kalau saya tulis begini, A dikasih tanda seru, ya dikasih tanda seru, di mana A-nya ini, ya, A-nya ini ada syarat ya, A-nya ini ya harus bilangan bulat yang lebih dari 0. Lebih dari 0. Dan A dikasih tanda seru, bacanya kalau bahasa Indonesia jadi A faktorial.
Ini artinya adalah 1 dikali 2 dikali 3 dikali seterusnya dikali sampai dikali A min 1 dikali A. Gitu ya. Ya. Ini definisi dari faktorial. Simbolnya kalau sekarang pakai tanda seru. Tapi saya punya buku ya yang simbolnya tidak tanda seru. Tapi begitu tuh, kayak gitu. Ya, tapi buku lama sekali. Buku lama sekali. Dulu masih sering dipakai. Di pengantar matematika di STS dipakai dulu bukunya. Judul bukunya Haider Algebra. Dibuat atau ditulis tahun 18-an. Abad 19 berarti ya. Ya, sekarang sudah abad 21. Sudah 2 abad yang lalu berarti ya. Ya, beberapa tahun yang lalu masih dipakai bukunya di STS. Karena bukunya bagus. Bukunya bagus. Betul sekali. Ya. Oke. Ini kesepakatan. Nah, ini tunggu sebentar ya. Nggak ada ini ya. Dia. Penghapus. Satu-satu penghapusnya. Oke. Oke ya. Kita balik lagi ke definisi turunan. Nah, oke ya, definisi turunan. Ketika kita bicara definisi turunan, biasanya ada gambar seperti ini. Yang di kanan ini ya, gambar ini. Oke ya, definisi turunan apa? F aksen X ini sama dengan limit H mendekati 0, biasanya pakai H ya simbolnya. Di sini juga pakai H ya. H mendekati 0, F X plus H min F X dibagi H. Dibagi H. Oke ya. Ingat, ini bukan teorema turunan ya. Kalau teorema harus bisa dibuktikan. Ya. Ini adalah definisi dari turunan. Ya, definisi dari turunan. Jadi kalau definisi sudah, jangan ditanya kenapa begitu. Ya, cukup kita pahami saja maksudnya apa. Ya. Oke, nah sekarang ya rumus seperti ini sekarang kita lihat. Ya. Ini haknya ini ya, sekarang kita lihat ini aja. F X plus H min Fx dibagi H. H ini kan sebenarnya dari X plus H dikurangin X. Gini kan? Ya, variabel dari dua fungsi ini ya. Ya, ini kan sebenarnya adalah delta Y dibagi delta X. Ya, ketika H-nya ini, ya, delta Y dibagi delta X-nya, ini delta Y, ya, ini delta Y-nya, dibagi delta X-nya, ini X plus H min X alias H. Ini kan misalkan ini titik P, ini titik Q. Ya, di mana titik P-nya? Ya, ini A, F, A, gitu ya. Dan titik Q-nya ada di koordinat A plus H, F, A plus H, gitu kan? Oke ya. Ini kalau A-nya saya ganti X saja.
Ini ganti X. Ganti X. Ganti X. Ganti X. Ya, ini X. Ini X. Otomatis ini X. Ini X. Sama ada rumus ini ya. Ya. Dan ini adalah rumus dari gradien garis yang melalui titik P dan titik Q. Ya, gradien garis yang melalui titik P. Ini titik P, ini titik Q. Ya, paham ya sampai sini ya? Oke. Kemudian kita masukkan limitnya. Limit H mendekati 0. Limit H mendekati 0. Nah, ketika titik P-nya kita buat semakin dekat terus, semakin dekat menuju ke titik P, ya, titik Q-nya kita buat semakin mendekati titik P, alias H-nya mendekati 0, ya, H-nya mendekati 0. Mendekati 0 itu artinya tidak sama dengan 0, ingat ya? Mendekati 0 itu artinya tidak sama dengan 0. Sama kalau, oh nilai ujian matematika saya, ya, mendekati nilai teman saya. Artinya tidak sama nilainya ya. Tapi dekat kan ya. Oke ya. Nah, mendekati 0 pun juga artinya itu. Dekat ke 0 tapi tidak sama dengan 0 artinya adalah ya, titik Q-nya semakin menuju ke titik P, efeknya adalah garis PQ-nya, ya, garis PQ-nya yang sebelumnya memotong kurva, ya, memotong kurva dari fungsi fx di titik P dan Q, ketika hanya dibuat mendekati 0, maka garis PQ-nya tadi berubah, tidak menusuk lagi, tetapi berubah jadi hanya menyinggung, ya, hanya menyinggung kurvanya di titik P, atau saat nilai X-nya sama dengan A. Paham? Paham ya? Ketika kita gunakan limit, maka garis PQ ini berubah karena Q-nya semakin mendekati P, maka berubah menjadi garis singgung. Ya, paham ya dari situ ya? Makanya tadi saya katakan ya, turunan itu sebenarnya sama dengan garis singgung, gradien garis singgung ini ya, gradien garis singgung. Oke, paham tadi? Paham ya? Ya, jadi kalau hanya menyinggung, nggak usah sampai marah ya, karena nggak sampai menusuk ya, namanya menyinggung, hanya nempel aja. Ya, ya, gitu ya. Oke, itu konsep dasar dari turunan yang harus kalian pahami dengan baik. Jadi, turunan ada hubungannya dengan gradien. Gradiennya si garis singgung. Karena ada limitnya, limit H mendekati 0. Ya, artinya, ya, itu apa namanya tadi gradien garis singgung. Jadi gradien garis singgung ketika kita berbicara tentang apa namanya di teknik, biasanya X-nya ini jadi waktu gitu ya, waktu. Kemudian Y-nya ini jadi kecepatan gitu ya, sehingga sering dikatakan sebagai kecepatan sesaat. Ketika H-nya besar seperti ini, H-nya besar, maka ya delta Y dibagi delta X ini menjadi rata-rata kecepatan ya. Rata-rata kecepatan pada saat waktunya ada di titik X sampai ke X plus H. Ya.
Itu jadi rata-rata kecepatan. Oke? Tetapi ketika H-nya mendekati 0, itu jadi kecepatan sesaat ya. Ya, jadi kecepatan sesaat karena waktunya hanya kecil sekali. Kecepatan sesaat. Gitu ya. Jadi ketika ditanya kecepatan sesaat, kalian paham. Karena dari konsepnya seperti itu. Tapi kita bicara secara umum sekarang. Kita tidak bicara kecepatan, kita tidak bicara teknik. Kita bicara secara umum saja. Ya, gradien garis singgung. Sehingga dengan ini, kalian nggak usah bingung. Kenapa sih kok cari gradien garis singgung pakai turunan? Ya memang turunan itu gradien garis singgung. Gitu, gitu ya. Ya, pernah nggak dulu saat SMA kalian belajar cari gradien garis singgung pakai turunan? Nggak pernah nanya ke gurunya. Bu atau Pak, kenapa kok pakai turunan gitu? Ada yang pernah nanya nggak? Ya, yang pernah nanya angkat tangan. Nggak ada. Ya, oke. Mungkin ada mungkin ya, malu ngomongnya. Oke ya. Kira-kira itu. Oke. Ini saja yang saya jelaskan karena ini sangat penting. Sisanya terserah kalian mau nanya apa. Silakan. Kalau udah setengah jam menjelang ini, tolong kasih tahu saya. Silakan. Kalau ada pertanyaan apa aja. Kalau tidak ada yang nanya, saya tutup. Saya tanya. Ya. Udah jelas semua nih. Jelas Pak, semua. izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya mau nanya soal turunan yang len. Wah, len. Kenapa? Itu gimana ya? Gimana? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Len. Sini kan ada nih. Kalau len itu apa? Logaritma natural. Nih, gampangnya gini nih. Ini saya ngerjain sehingga saya nih saat SMA dulu. Len. Y sama dengan len X. Len X. Len X itu artinya apa? Logaritma natural. Natural ya. Logaritma natural. Ini artinya apa sih? Y sama dengan len X itu artinya apa sih? Kalau lennya dihilangkan jadi gimana? Pakai eksponensial. Apa? E pangkat apa? E pangkat Y ya. Sama dengan X. X gini kan? Oke ya. E pangkat Y sama dengan X. Gitu kan? Iya enggak? E pangkat Y sama dengan X. Oke, sampai sini? Gimana? Selanjutnya diapain? Kalau cari turunan gimana? Ini seperti turunan fungsi implisit ya. Turunan fungsi implisit. Sekarang gini. E pangkat Y-nya kita ubah dulu. Ya, fx sama dengan E pangkat X dulu. E pangkat X. Oke ya. Turunannya gimana? F aksen X-nya berapa? F aksen X-nya berapa? X Tuh, pakai kali definisi. E. Pakai definisi. Limit H mendekati 0, E
pangkat X plus H gitu kan, dikurangin E pangkat X ya, dibagi Dibagi H. ya kan, dibagi H. Kemudian gimana? Limit H mendekati 0 ya dari ini kan bisa dikeluarin ya. Pangkat X ini bisa keluar nggak? Ya, bisa keluar ya. Jadi E pangkat X dikali E pangkat H min 1 ya. Oke ya, min 1 ya. Dibagi H. Nah, itu sebenarnya ya nggak apa-apa. Tuh, H-nya mendekati 0, berarti E pangkat H ya, E pangkat H itu mendekati 1 ya. Ya, mendekati 1 ya, mendekati 1. Ya, karena pakai limit itu habis tuh, dicoret tuh. Jadi 1 tuh. E pangkat H min 1 per H itu 1, jadi 1 ya. Sehingga ini kan sebenarnya bisa, karena nggak ada hubungan dengan H, ini bisa keluar dari limit ini. Jadi ini sama dengan E pangkat X gitu. E pangkat X. Ya, E pangkat X. Ya, walaupun ini harus ada proses lanjutannya dulu ya. Ini 1. Ya, ini ada proses lanjutannya. Jadi, E pangkat X ini sama dengan E pangkat X. Turunannya, turunan E pangkat X, turunannya sama dengan dia sendiri. Gitu. Nah, ini sekarang ada fungsi implisit. Fungsi implisit. Ya, Y-nya kan ini ya, ln X ya. Y-nya sama dengan ln X kan ya. Maka, E pangkat Y sama dengan X. Hari ini kita belajar 3 hal ya. Pertama, definisi turunan, konsep turunan, kemudian aturan rantai, kemudian satu lagi adalah fungsi implisit. Nah, ketika kita melakukan turunan dari fungsi implisit, ini fungsi implisit, salah satu contoh fungsi implisit. Cara menurunkannya begini, karena Y-nya adalah fungsi terhadap X juga, maka ini nggak boleh diabaikan, Y-nya ini bukan konstanta. Jadi sebuah fungsi, gitu ya. Fungsi ini jadinya, Y-nya sama dengan ln X, gitu kan? Ada hubungan dengan X kan ya. Jadi turunan fungsinya terhadap X, gitu ya. Jadi E pangkat Y, turunannya adalah E pangkat Y ya. E pangkat Y turunannya adalah E pangkat Y, kemudian dikali DY per DX. Gitu ya. DY per DX ini sama dengan, nah ini ada nih. DY per DX, ya, ini Y ya, ini Y. Fx ini Y. Ini Y. Ya, DY per DX, E pangkat Y dikali DY per DX, ya, ini sama dengan turunan X 1 ya. Oke. Nah, DY per DX ini sama dengan 1 per E pangkat Y. Ya, E pangkat Y. Oke. Oke, sampai sini. Alias sama dengan E pangkat min Y, gitu kan? Ya. Sama dengan E pangkat min Y. Kemudian Y-nya itu kan sama dengan ln X. Ya, E-nya sama dengan ln X. E-nya, kok E-nya? Y-nya sama dengan ln X.
Jadi Y pangkat, kok Y ini, ya, E pangkat min Y, ini kan sama dengan E pangkat min ln X, gitu. Min ln X, ya. Oke, nah itu gimana tuh? E pangkat min ln X misalnya, itu artinya apa? Apa? Artinya apa tuh? Sekarang ilustrasi gini, ya. Misalkan A sama dengan E pangkat ln X saja, saya nggak pakai min-nya sekarang, ln X biar gampang. Ya, boleh nggak dua-duanya saya ln-kan? Boleh. Boleh ya, saya ln-kan ya, kedua ruas saya ln-kan. Jadi ln A sama dengan ln ini ya, alias ln X ln E. Gitu ya. Ln X ini sama dengan 1 ya. Ln X lagi. Ln E ini sama dengan 1 ya. Jadi ln A sama dengan ln X. Jadi A sama dengan X ya. Jadi A sama dengan A sama dengan E pangkat ln X ini sama dengan A alias ini sama dengan A-nya sama dengan X, sama dengan X ini. Ya, sama dengan X. Oke ya. Oke ya, sama dengan X. Nah, dengan ilustrasi ini, ya, A-nya sama dengan X. Kalau ini berarti 1/X ya. Ya, jadi turunan dari ln X adalah 1/X. Gitu, dari situ ceritanya gitu. Ini ceritanya panjang. Oke, paham ya? Ya, ini udah kalian hafalkan nggak apa-apa, tapi cara mencarinya seperti ini. Kenapa dapat ln X itu 1/X ya, turunannya, turunan dari ln X sama dengan 1/X. Oke, paham? Ya, oke. Silakan, ada pertanyaan lagi, silakan. Terutama yang topik kita deh. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mas, Tolong masih- suaranya agak dikeraskan dan intonasinya agak pelan, agak lambat. Halo Pak, apakah terdengar? Ya. Oke. Maaf. Ya. Ya, silakan diulang lagi deh. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi yang saya masih kurang mengerti yang bagian ln A sama dengan ln X kali ln E, Pak. Ln A sama dengan ln X dikali ln E. Oh, iya, iya. Bisa dulu. Saya cari tempat kosong dulu ya. Tadi kan saya misalkan A sama dengan apa tadi? E pangkat ln X, gini kan ya? Oke ya, tapi tadi ada negatif. Kita pakai negatif aja deh. Oke, negatif. Oke ya.
kita pakai negatif. Oke. Ini kalau kedua ruas kita lenkan kan boleh ya. Misalkan A sama dengan B, berarti kan len A sama dengan len B gitu ya. Kedua ruas yang ini kita lenkan, jadi ini tetap ekuivalen. Len A sama dengan len A pangkat min len X gitu ya. Oke. Ya. Karena ini len, ini pangkat, ini bisa kita geser ya. Ya, jadi len A sama dengan ini pindah ruas min len X dikali ini E ya, sorry, ini bukan A, ini E. Len E, gitu ya. Sampai sini paham ya? Oke, kemudian ini ada negatif. Negatifnya ini kita jadikan pangkat ya. Pangkat min 1 jadinya ya. Jadi len X pangkat min 1 dikali len E. Len E-nya ini 1, udah 1 aja. Dikali 1. Ya. Len E-nya 1 ya. Paham ya? Len E 1 ya. Paham. Oke ya, karena len bilangan dasarnya E. Ya. E pangkat berapa yang sama dengan ya nilainya sama dengan E. Berarti E pangkat 1 gitu kan. 1. Oke. Sampai sini. Nyambung ya. Sehingga len A ini kita dapatkan jadi len X pangkat min 1 alias A-nya sama dengan X pangkat min 1 alias sama dengan 1 per X. Nah, A ini kan tadi hasil dari ya, A ini kan adalah F aksen X ya, saat Fx-nya sama dengan len X ya, alias turunan dari len X. Jadi turunan F aksen X, atau gini aja, len X turunannya ini sama dengan 1 per X. Ini dapatnya dari sini. Tadi. Proses tadi sampai sini ya. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Matematika tuh cuman bolak-balik ini aja. Muter-mutik rumus ya. Pak, izin Ya, bertanya. muter-mutik. Iya, silakan. Untuk yang konsep gradien garis singgung tadi, Pak. Agak suaranya agak terputus-putus. Jadi tolong agak dibesarkan volumenya, tapi kecepatannya dikurangi, dibuat agak lebih lambat. Silakan, ulang lagi. Nah, juga. Untuk gradien garis singgung di titik pojok tadi, Pak. Iya, di titik apa? Di titik pojok, kayak di mutlak X. pojok. Di titik. Oh iya. Nah, kan kalau seperti yang Bapak jelasin di slide itu, kan turunannya itu nggak ada karena kiri dan kanannya beda kan, Pak? Iya, betul. Lalu ketika Bapak bilang dia turunannya, gradien garis singgungnya itu bisa tak hingga, itu gradien garis Bisa banyak. Ya bisa banyak. Itu gradien garis singgung terhadap titik itu sendiri atau terhadap kurva itu, Pak? Ya, terhadap kurva di titik itu. Namanya garis singgung kan harus di titik mananya kan? Ya. Tapi kan berarti kontradiksi sama yang konsep turunan tadi, Pak? Enggak kontradiksi. Kan tadi gini, turunan itu adalah sama dengan gradien garis singgung ya. Ya. Garis singgung fungsinya ya di suatu titik gitu ya. Ya. Oke ya. Kan pernyataannya bukan kebalikannya, ingat. Ya, gradien garis singgung adalah turunan, bukan begitu. Oke? Paham ya? Oke, Pak. Ya, saya kasih ilustrasi dengan logika matematikanya begini. Jika P maka Q dia hanya ekuivalen dengan ya
Jika not Q, maka not P. Tapi tidak ekivalen dengan ya jika Q maka P. Oke ya? Oke ya, ingat ya. Ini. Tadi penjelasan saya adalah turunan, jika turunan maka di gradien garis singgung. Tapi tidak kebalikannya. Oke ya, tidak kebalikannya. Ya, contohnya tadi contohnya. Turunannya tidak ada, tapi kalau gradien garis singgungnya banyak. Tapi kalau turunannya ada, ya itu gradien garis singgungnya itu satu. Oke ya. Ya, matematika serunya tuh seperti ini gitu. Ada logika-logikanya. Ya, ini melatih kita sebenarnya tidak hanya di kalkulus, nah ini melatih cara kita berpikir sebenarnya. Ya, melatih cara kita berpikir. Oke, silakan ada pertanyaan lagi? Silakan, silakan siapa saja boleh nanya apa aja. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa saya pending. Silakan. Ya, ini dibaca semua ya, dibaca semuanya. Pada prinsipnya, materi kita hari ini tadi sudah saya jelaskan kalau nggak salah ya. Pertama, konsep turunan. Ya, ini satu. Ini sudah kita bahas ya. Kemudian yang kedua, aturan rantai. Ya, aturan rantai itu saya lihat ini, kalian baca aja ya. Saya balik lagi ke yang tadi aja deh. Aturan rantai itu contoh sederhananya ini hanya aplikasi atau cara metode mencari turunan untuk kondisi seperti ini, misalnya x kuadrat plus 5 pangkat 7 misalnya. Daripada kalian mengekspansikan fungsi ini, maka cukup gunakan aturan rantai. Ini bisa dimisalkan dengan U gitu ya. Jadi kita cari turunan terhadap U. Ya, du per dx-nya kita cari. Ini sama dengan 7 dikali U. U-nya itu x kuadrat plus 5 pangkat 6. Kemudian dikali turunan U-nya. U-nya itu x kuadrat plus 5. Turunannya adalah 2x. Gitu ya. Ini aturan rantai. Ya. Oke. Di slide ada ya aturan rantai. Ini rantainya bisa panjang ya. Bisa panjang rantainya. U-nya itu nanti di dalamnya ada X. X-nya nanti di dalamnya ada Y gitu. Bisa aja misalnya seperti itu. Ya. Tetap seperti ini juga gitu. Kemudian yang ketiga terakhir, ya ini tentang turunan fungsi implisit yang tadi ya. Turunan fungsi implisit. Ya, turunan fungsi implisit. Materi kita tidak ini. Turunan fungsi implisit tadi contohnya, atau contoh lain misalnya gini. Y pangkat 5 min 2. Y kuadrat gitu. Misalnya ya. Ditambah
3x sama dengan 0. Sama dengan misalnya 5 misalnya. Ini lagi senang angka 5 ya. Misalnya begini. Ditanya, kalian diminta mencari dy per dx-nya. Atau mencari y aksennya. Berapa y aksennya? Sama ya, dy per dx-nya. Oke. Maka untuk fungsi implisit seperti ini mirip dengan aturan rantai. Ini kita anggap sebuah fungsi terhadap y tersendiri. Ya. Ini kita turunkan dulu. Ya, seperti ini ya. Aturan rantai yang ini. Jadi, ini kita turunkan 5y pangkat 4 dy per dx. Atau y aksen juga boleh. dy per dx. Min 2 kali 2, 4 y dy per dx. Kalau ada y-nya berarti ada dy per dx kalau diturunkan ya. Ditambah 3x, turunan 3x adalah 3. Sama dengan turunan 5, 0. Ini begitu. Oke, kalau dy per dx-nya saya gabungkan, jadinya 5. Y pangkat 4 min 4y dy per dx sama dengan min 3. Gitu ya, sama dengan min 3. Sehingga kalau ini loncat ke mana nih? Loncat ke sini, dy per dx jadi sama dengan min 3 per 5y pangkat 4 min 4x. Ini jadinya seperti ini. Walaupun susah kalau dicari dalam bentuk x-nya saja, tidak ada y-nya. Ya, karena dy per dx atau y aksen sama dengan ini. Nah, ini adalah metode untuk mencari turunan fungsi implisit. Ya, paham ya? Mirip yang tadi pakai ln tadi ya. Bertanya Pak, Ya, kan di sini ya Pak silakan. diturunkan terhadap y. Nah, biasanya kalau misalkan yang nilai x ini Pak jadi 0 Pak. Atau kalau misalkan fungsi implisit ini Pak, Yang turunnya x-nya tidak. diturunkan. Sebenarnya ada juga yang begini. Ya, sebenarnya ada juga yang menuliskan metodenya. Kalau saya kan tadi langsung dy per dx ya. Ada yang saya contoh lain deh. Di mana ya? Sekarang yang gampang aja, yang gampang. Kenapa? Misalnya y kuadrat min 3x kuadrat sama dengan 7 misalnya gini ya. Oke, ini kan sebenarnya kalau yang ini masih gampang kita buat dalam bentuk biasa ya. Tidak pakai implisit. Y sama dengan 3x kuadrat plus 7. Diakarkan ya. Gitu ya, diakarkan. Oke, sehingga bisa kita dapatkan turunannya ya, tanpa menggunakan fungsi implisit. Sekarang gimana kalau kita gunakan fungsi implisit? Jadi yang ini turunannya ya, 2y dy dikurangin ya 6x dx sama dengan 0. Ini ya. Sehingga ini ekuivalen dengan ya 2y dy sama dengan 6x dx. Alias ini sama dengan dy per dx-nya sama dengan 3x plus y per y. Ya. Oke. Kemudian y-nya kita ubah karena y-nya ada di kirinya ya, di kirinya ini. Sehingga ini sama dengan dy per dx sama dengan 3x per ya 3x kuadrat plus 7. Oke, ini dy per dx jadi alias y aksen. dy per dx. Ya. Bisa seperti ini.
Kalau saya lebih suka langsung aja dy per dx. Yang ada y-nya itu sama dengan ada y absennya, turunannya ada y absennya. Gitu ya, turunan implisit. Ya, seperti itu. Oke. Ya, ini nggak susah, ini gampang kan. Gampang. Turunan itu mau serumit apapun, mencari turunannya tidak sulit. Yang sulit itu anti turunan, integral. Itu harus ada metode khusus. Ya, kadang diubah sedikit, caranya udah beda sekali. Ya, nanti ada banyak sekali metodenya. Untungnya kalkulus digabung sehingga kalian nanti tidak terlampau yang rumit-rumit. Ya, waktu ada kalkulus 1, kalkulus 2 itu udah rumit sekali, metodenya banyak sekali. Ya, integral ya, turunan inilah tidak sulit. Oke. Silakan. Ada pertanyaan lagi? Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Kenapa limit H mendekati 0, pangkat H-1 per H itu sama dengan 1, Pak? Dapat dari mana? Limit H mendekati 0, pangkat H-1 per H limit? sama dengan 1. Limit H mendekati 0, H, 0, pangkat H-1. pangkat H-1 dibagi Per H sama dengan 1. Yang tadi ya ini ya. Tadi saya langsung buat 1 aja gitu kan. Tadi kan saya bilang ini harus dihitung dulu, tapi ini 1 gitu. Ini 1. Sebenarnya kenapa 1? Karena udah tahu jawabannya. Ya, sudah tahu jawabannya. Ini berkaitan dengan tadi yang ln x tadi ya, turunan dari ln x tadi ya. Ya, kita pakai definisi. Ya, pangkat H-1 dibagi H. Ini kan sebenarnya 0 per 0 ya. Ya, 0 per 0. Ya, 0 per 0. Sekarang, apa namanya, kita kan sebelumnya sudah tahu ya, turunan dari E pangkat X, ya turunan terhadap X-nya ya, ini sama dengan apa tadi? E pangkat X. Nah, jadi ini sebenarnya gini, ini kan untuk mencari turunan ya, ini untuk mencari turunan, ya, tapi pakai definisi, mencari turunan pakai definisi. Tapi sebelumnya dalam praktek lainnya, ya, kita sudah tahu, sudah dapatkan turunan E pangkat X itu sama dengan E pangkat X, tidak berubah. Kemudian di sisi lain, ketika kita belajar tentang limit, ternyata ada teorema yang mengatakan kita boleh mencari limit 0 per 0 itu dengan menggunakan turunan ya. Menggunakan turunan ya. Oke. Ya, menggunakan turunan. Oke ya. Oke. Karena boleh menggunakan turunan, jadi sekarang saya pakai turunan. Kalau nggak pakai turunan, susah nih. Karena ini 0 per 0, maka boleh kita pakai turunan ya. E pangkat H, turunannya terhadap H, tetap ya, E pangkat H. Dikurangin 0 ya. Turunan min 1, 0 ya. Kemudian turunan H sama dengan 1 ya. Oke, ini limit H mendekati 0. Udah ya, dapat ya? E pangkat 0, kita udah tinggal masukkan ya. H-nya 0 ya. Udah bisa kita masukkan H-nya 0. Jadi E pangkat 0 sama dengan 1. Oke. Dapat ya? Oke. Walaupun ini sebenarnya dari definisi turunan, kemudian akhirnya bisa didapatkan bahwa ya turunan dari ln x itu sama dengan 1 per x. Ya.
itu sebenarnya ada tidak langsung gitu ya. Jadi ada konsep mencari limit ya, limit 0 per 0, limit 0 per 0 salah satunya, limit 0 per 0 boleh menggunakan turunan tadi, aturan turunan tadi ya. Padahal turunan itu dapat dari limit. Jadi ada turunan, ada limit dulu baru ada turunan. Tapi kan namanya ilmu kan berkembang terus ya. Ilmu kan berkembang terus. Oke. Oke, paham ya? Ya, silakan. Jadi kayak bolak-balik gitu, bolak-balik. Ya, silakan. Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Jadi kan saya ingin bertanya, Pak, apakah turunan fungsi implisit ini merupakan bagian dari kalkulus yang peubah banyak, Pak? Soalnya kalau dilihat-lihat kan fungsi implisit ini punya peubah atau variabelnya yang lebih dari satu. Bukan. Ini masih variabelnya satu variabel X saja. Jadi Y-nya ini, ya jadi kalau ada tadi apa? Fungsi implisitnya. Fungsi Ini implisit. Ya. Ini, fungsi implisitnya ini ya. Jadi Y-nya ini adalah fx gitu. Entah fx-nya berapa, belum tahu misalnya. Tapi ternyata dapat nih. Ini karena dicari dapat ini. Ya. Sedangkan ini X-nya saja ya. Jadi kan kalau apa namanya, ya intinya seperti itu gitu, ya. Jadi Y-nya ini tetap adalah fungsi satu variabel. Variabelnya X sama, variabelnya X. Karena yang kita cari dy per dx. Ini artinya dy per dx ini artinya kita menurunkan fungsi Y di mana kita turunkannya hanya terhadap variabel X saja. Dengan kata lain, kita hanya menganggap fungsi Y-nya itu ya satu variabel. Hanya X saja variabel. Ya, nanti turunan fungsi dua variabel, sebelum sampai turunan fungsi dua variabel ada limit. Limit fungsi dua variabel. Nah, ini lebih rumit lagi. Kalau tadi limit H mendekati atau X saja ya, X mendekati A gitu ya, X-nya mendekati A, sini A. Ini hanya dua dimensi apa satu dimensi ini, ya satu dimensi, dua dimensi kali ya, dua dimensi. Ya intinya A-nya ini bisa dekat ke A-nya ini bisa dari arah kiri atau dari arah kanan. Hanya itu aja. Kalian bayangkan kalau di koordinatnya tiga variabel, tiga dimensi X, Y, Z. Ya, variabelnya X dan Y-nya. Variabelnya X-nya X dan Y. Kalau mendekati sebuah titik X dan Y-nya, X-nya mendekati A, Y-nya mendekati B. Kalian bayangkan ya koordinat ruang ya. Kalian bayangkan koordinat ruang. X mendekati A, Y-nya mendekati B. Ya, itu artinya bidang datar ya. Bidang datar ya. Kalian bayangkan bidang datar yang kalian ya pakai bukunya bang. Kertas. Ya, bidang datar. Nah, kelihatan ya. Kalian bayangkan bidang datar. Ini X, ini Y. X, Y. Misalnya X-nya mendekati A, Y-nya mendekati A di titik sini, di tengah-tengah sini. Di tengah-tengah kardus ini. Di tengah-tengah kardus ini. Mendekati artinya dari segala penjuru ya. Dari segala penjurunya mendekati ya. Limitnya gimana tuh? Kalian bayangkan. Nanti kalian pelajari. Oke? Oke, Ya? terima kasih, Jadi, Pak. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi silakan. Ya, bagus-bagus pertanyaannya ya. Ya, silakan.
Oke, baik. Kalau tidak ada, ya tidak ada, hari ini saya cukupkan. Kita masih cukup punya ya. Ya, masih Izin cukup waktu bertanya. kalian buat ini ya. Oh, masih ada yang nanya? Ya, silakan. Nanti UTS-nya disuruh membuktikan nggak, Pak? Belum tahu. Biasanya kalau saya buat soal kayak gitu sama dosen lain biasanya dicoret. Belum tahu. Nanti kalau ada jangan marah ya. Kali aja dosen. Sekarang dosennya banyak berubah. Komposisi dosennya banyak berubah. Salah satunya saya. Karena saya udah berapa tahun nggak ngajar kalkulus ya. Ada dosen yang baru ngajar kalkulus. Ada Pak Rindang Bangun. Ada Pak Timbang Sirait. Pak Timbang biasanya ngajarnya kalkulus ya. Statistik matematik. Ya, tahun ini turun gunung. Mungkin lagi ngajar statistik matematik, anak-anaknya sering tanya, kok kalkulus nggak bisa? Gitu. Akhirnya sekarang turun gunung. Ngajar kalkulus. Oke ya. Kayaknya jaminan sulit nanti, ada Pak Timbang. Ya, silakan. Ingin bertanya lagi, Pak. Jadi tadi mengenai yang fungsi tangga, Pak, yang terjelas, Ya, jadi silakan. selamanya itu nggak pernah ada turunannya ya, Pak? Di titik manapun. Mau pembulatannya ke bawah, ke atas, agak tidak kurang pernah jelas. ada, Pak. Fungsi tangga tadi, Pak. Coba diulang lagi deh. Memperjelas tadi, fungsi Pak, tangga. mengenai fungsi tangga, Pak. Itu dimanapun, titik manapun, mau pembulatan ke bawah, ke atas, itu tidak pernah punya turunan ya, Pak? Tidak pernah punya gradien berarti, Pak. Kalau ada soal gitu, Pak, berarti jawab saya kira deh, Pak. Ya, untuk fungsi tangga, baik pembulatan ke bawah ataupun pembulatan ke atas, turunan seluruh titiknya, di titik-titik yang kontinu tapi ya, syaratnya yang kontinu ya. Di titik-titik yang kontinu, artinya di titik-titik di luar, ya, titik bilangan bulat ya. Ya, yang X-nya di luar bilangan bulat, itu turunannya 0 ya. Turunannya 0. Ada turunannya dan nilainya 0. Karena sama saja dengan garis horizontal ya. Tapi ya untuk titik-titik yang X-nya bilangan bulat, ya itu tidak ada turunan. Hanya ada turunan kiri atau turunan kanan, tergantung fungsi floor atau fungsi ceiling, pembulatan ke bawah atau pembulatan ke atas. Ya, kalau pembulatan ke bawah seperti yang tadi dicontohkan, itu adanya turunan kanan ya, turunan kanan. Ya, adanya turunan kanan dari arah kanan, turunan. Turunan kirinya tidak ada. Ya, kalau pembulatan ke atas kebalikan. Adanya turunan kiri. Ya, turunan kiri. Tidak ada turunan kanan. Oke? Ya. Silakan kalau masih ada. Oh ya, Pak. Ya. Coba hitung limit H mendekati 0, fungsi tangga X tambah H dikurangi fungsi tangga X dibagi H. Coba, Pak. Wah, apa tadi? Tadi dulu. Geser dulu. Limit. Ini yang diturunkan H mendekati 0. Fungsi tangga X tambah H. Fungsi tangga ini F-nya fungsi floor aja ya, Fx. Ya. Nah, gitu, Pak. Gini aja ya. Ini Fx plus H dikurangin Fx gitu ya. Dibagi H gitu. Ini pertanyaannya. Oke. Sekarang, kalau hanya begini, ini masih sulit jawabnya. Ya, tetapi begini. Ya. Kenapa saya bilang tetap sulit? Tetap bisa dijawab. Ini sama dengan limit H mendekati 0. Ya, karena ini fungsi tangga dan H-nya mendekati 0. Oke ya. Ini Fx plus H. Ya. Fx plus H. Ini kan tetap gini ya. Dikurangin ini X plus H gini ya. Dibagi ya H. Gitu kan? Gitu ya. Sedangkan ini
artinya adalah pembulatan ke bawah ya. Ini pembulatan, oh ini nggak pakai plus, sorry. Ya, ini pembulatan ke bawah. Oke. Ya, misalkan X-nya gitu. X-nya sama dengan 7,99999. Oke ya. Ditambah H. H-nya mendekati 0. Oke ya. H-nya mendekati 0. Ketika H-nya mendekati 0, maka ini X-nya tidak akan melampaui 8. Oke ya. Tidak akan melampaui 8. Artinya, ketika pembulatan ke bawah, maka otomatis tetap jadi 7. Ya, berarti tetap sama ya. Ya, jadi tetap 7 min 7. Jadi tetap 0 ya. Oke ya. Oh. Ya. Ataupun misalkan ya 7,0000001 sekalipun plus H, misalnya H-nya negatif, kecil, tapi ingat ya, kecil. Ini juga hasilnya tetap tidak akan kurang dari 7. Oke ya, sehingga ketika pembulatan ke bawah tetap saja 7 min 7 alias 0. Hasilnya tetap saja adalah turunan. Jadi ini sama dengan 0. Ya, ini ada 2 nih, sorry. Sama dengan 0 ya jika X-nya bukan anggota himpunan bilangan bulat. Bilangan bulat biasanya namanya Z. Simbolnya Z biasanya. Bukan anggota himpunan bilangan bulat. Maka limitnya tetap hasilnya 0. Selain itu, tidak ada. Karena limit kiri dan limit kanannya berbeda ya. Ya, limit kiri dan limit kanannya berbeda. Ketika X-nya di titik misalnya 6, di titik 7, atau bilangan bulat berapapun, ya, karena saat H-nya negatif, dia nggak ada tuh ke belakang. Beda nilainya, selisih 1 nanti. Ya, oke. Kira-kira itu. Oke, ada lagi pertanyaan silakan.